khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah Ilmu Kesehatan dan Gizi PB 4424 dengan topik Penanganan Bahan Makanan Pasca Panen. Materi yang akan dibahas pada program ini, pertama, menjelaskan kriteria pemilihan bahan makanan. Kedua, menjelaskan proses penyimpanan bahan makanan. Dan ketiga, menjelaskan cara pengolahan bahan makanan yang baik. Pemirsa, sebelum kita makan, pernahkah Anda perhatikan bahan makanan yang akan dimasak? Apakah berasal dari bahan makanan yang baik dan segar? Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara penanganan bahan makanan agar tidak mengalami kerusakan sehingga dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Melalui program ini, diharapkan Anda telah mempelajari tentang komponen dan kerusakan bahan makanan. Dengan berbekal pengetahuan tentang komponen bahan makanan dan kerusakan bahan makanan tersebut, kita dapat melakukan penanganan bahan makanan pasca panen dimulai dari tingkat rumah tangga. Penanganan bahan makanan pasca panen terdiri dari kegiatan cara memilih bahan makanan yang baik, cara penyimpanan bahan makanan dengan baik, dan cara pengolahan bahan makanan. Pemirsa, dalam pemilihan bahan makanan, kita perlu melihat keadaan atau mutu bahan makanan. Apakah makanan ini baik, normal, tidak, atau belum ada tanda-tanda kerusakan baik secara organoleptik maupun secara objektif. Adapun kriteria pemilihan bahan makanan tergantung dari jenis bahan makanannya. Baiklah saudara, kita akan membahas cara pemilihan jenis-jenis bahan makanan sehari-hari. Seperti misalnya, pertama, jenis serealia dan kacang-kacangan perlu dipilih yang kering, tidak lembab, tidak ada kutu, tidak berlubang, dan tidak bau apek. Kedua, untuk sayuran dapat dipilih yang berwarna hijau, segar, tidak berlubang. Ketiga, untuk sayur akar, pilih yang masih muda. Dan untuk sayur berwarna, pilih yang lebih terang karena mengandung vitaminnya lebih banyak. Keempat, buah sebaiknya dipilih buah yang tua dan masak, tidak berlubang, tidak memar, dan tidak ada luka. Kelima, ikan dipilih dengan cara 4M. Melihat, meraba, mencium, dan menekan. Pilih ikan dengan mata yang masih bening, insang berwarna merah, sisik melekat kuat. Keenam, daging hendaknya dipilih yang masih kenyal, tidak ada aroma busuk, dan lendir yang berlebihan. Ketujuh, susu dan olahannya dapat dipilih susu yang homogen, tidak menggumpal, mengeras, atau berlendir. Bau masih normal, tidak bau tengik atau asam. Rasa susu normal tidak ada rasa pahit, asam, atau rasa menyimpang lainnya. Dan jika rasanya manis, harus dicantumkan dalam label adanya penambahan gula. Kedelapan, telur ayam buras, itik, angsa, puyuh dan penyu dapat dipilih dengan melihat kulitnya yang masih utuh, tidak retak, tidak ada kotoran yang menempel. Nah, saudara, untuk melihat mutu telur dapat kita lakukan proses berikut. Dengan menggunakan Kenling atau senter, kita dapat melihat mutu telur, yaitu dapat dilihat dari besarnya rongga udara.
Selain itu dapat juga dengan melihat berat jenis telur dengan cara memasukkan telur ke dalam air. Bila telur bagus, maka akan tenggelam. Kesembilan, makanan kaleng atau makanan awetan. Pilih makanan kaleng yang tanggal kadaluarsanya masih jauh, bentuk kalengnya normal, tidak cembung atau cekung, tidak penyok dan tidak karatan. Masaklah kembali makanan kaleng, contohnya daging dan ikan, sebelum dikonsumsi. Jangan mengkonsumsi makanan kaleng yang sudah berubah bau, rasa, dan warna. Pemirsa, setelah kita memilih bahan makanan, selanjutnya kita dapat mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji atau menyimpan terlebih dahulu. Prinsip dari penyimpanan bahan makanan adalah FIFO, first in, first out. Jadi, bahan yang pertama kali disimpan harus dikeluarkan atau digunakan pertama. Ada beberapa cara penyimpanan untuk jenis bahan makanan dengan berbagai sifat bahan makanan. Pertama, penyimpanan bahan makanan dengan kadar air rendah seperti kacang kering, beras, mie atau bihun kering, jagung kering, disimpan pada suhu ruang, kantung kertas atau plastik tertutup. Kedua, penyimpanan bahan makanan dengan kadar air sedang seperti bawang, umbi-umbian dapat dilakukan pada suhu ruang dan tidak langsung terkena sinar matahari. Ketiga, penyimpanan bahan makanan dengan kadar air tinggi seperti susu, sayur, buah, dan jenis-jenis daging serta ikan harus dilakukan secara cepat. Karena bahan makanan tersebut sangat mudah rusak. Secara umum penyimpanan bahan makanan ini dilakukan pada suhu dingin atau melalui pembekuan. Pemirsa, sampailah pembahasan kita pada pengolahan bahan makanan. Pengolahan atau pemasakan dilakukan untuk meningkatkan keamanan makanan, yaitu mematikan mikroorganisme atau racun yang ada di dalam bahan makanan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengolahan bahan makanan, yaitu menggunakan bahan baku atau bahan dasar yang baik. Jika kita mengolah dari bahan makanan yang sudah mulai menurun mutunya, maka hasil olahan yang diperoleh juga tidak baik mutunya. Menggunakan dan melaksanakan prosedur pengolahan secara benar, karena pengolahan sangat berpengaruh pada keadaan gizi bahan makanan. Menjaga higienis sanitasi makanan. Pemirsa, dalam mengolah bahan makanan sebaiknya merujuk pada pedoman umum gizi seimbang, yaitu pertama, makanlah aneka ragam makanan. Kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi.
Keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi. Kelima, gunakan garam beriodium. Keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Ketujuh, berikan ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan. Kedelapan, biasakan makan pagi. Kesembilan, minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Kesepuluh, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Ke-11, hindari minuman beralkohol. Ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Dan 13, bacalah label pada makanan yang aman bagi kesehatan. Pemirsa, demikianlah penjelasan tentang penanganan bahan makanan pasca panen. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses.